Semuanya, kenalin, aku Abdullah Yusuf Azam, biasa dipanggil Azam dengan NIM 174231123 dari jurusan DKV NVD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di sini aku mau langsung aja ke topik PKWN kita. Topik PKWN yang kita ambil itu remaja di kita usia 35 tahun, dan di kita usia 35 tahun itu kita udah memasuki target pemerintah Indonesia Emas. Kemarin kita diskusi, ternyata ada satu kendala menurut kita itu ternyata emang benar-benar penting. Salah satu masalahnya adalah literasi di Indonesia yang tergolong minim. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman tentang gimana sih literasi di Indonesia saat ini, kondisinya gimana, faktor penyebabnya apa, dan kalian positif nggak sih Indonesia bisa menuju target pemerintahnya di 2045 yaitu Indonesia Emas? Mungkin aku bakal minta pendapat dari sana dulu. Boleh sana? Ya, perkenalkan nama saya Sana Amalia Hasanah dari Prodi NVD DKV, Fakultas Seni Rupa dan Desain, NIM 174231107. Nah, menurut saya tingkat literasi di Indonesia itu bisa akan rendah. Hal ini juga didukung oleh data seperti yang dikatakan oleh UNESCO bahwa minat membaca masyarakat Indonesia itu berada di angka 0,001%, atau dikatakan dari 1.000 orang Indonesia hanya satu orang yang rajin membaca. Nah, faktor yang menyebabkan kerendahan literasi tersebut ini sebenarnya, tapi salah satunya adalah fasilitas yang kurang memadai. Jadi mungkin anak-anak atau masyarakat eh, memiliki ruang membaca yang baik sehingga minat membacanya juga turun. Oleh karena itu, untuk kedepannya kami sebagai mahasiswa ITB memiliki kewajiban untuk uh, menggunakan keahlian kami dan memberi solusi terhadap masalah ini sesuai dengan keahlian kami. Oke, mungkin bisa disebutin contoh solusinya apa? Solusinya adalah suatu proyek yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di Fakultas Seni Rupa dan Desain juga, yang ditujukan untuk dewasa umur 24 sampai 27 tahun untuk membantu mengenai literasi keuangan. Begitu. Oke, oke, thank you sana. Oke, berarti itu ya dari sana ya. Oke, untuk Naomi nih, menurut Naomi kayak gimana sih kondisi literasi Indonesia saat ini? Positif nggak menuju Indonesia 2045, dan faktornya apa dan solusi menurut kamunya apa? Halo, nama saya Naomi Amirabel Agusti dari prodi yang sama, dari prodi dan fakultas yang sama yaitu NVD DKV, eh, dengan NIM 174231127. Menurut saya melanjutkan sudah dibilang sana bahwa emang masih tingkat literasi di Indonesia memang masih rendah, dan kemungkinan bakal menjadi masalah untuk goal Indonesia Emas pada tahun yang diinginkan. Nah, menurut saya yang sana sudah bilang, salah satu masalah dari yang menyebabkan kurangnya literasi adalah sumber daya yang kurang disebarluaskan tempat-tempat lain di Indonesia. Seperti kalau perkembangan kita itu bisa dibilang agak masih rada sat- satu sentris di satu pulau, yaitu ya bisa dibilang rada-rada Jawa sentris lah. Karena kebanyakan resource ditaruh di sini, dan kebanyakan ya kayak bantuan untuk apa-apa itu ya masih terlalu terpusat di sini, di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, akhirnya masyarakat anak-anak atau masyarakat masyarakat pulau dan remaja-remaja di pulau-pulau lain, dan bahkan di lebih daerah yang lebih terpencil itu, ya itu akhirnya mereka kurang edukasi, kurang literasi, dan ya akhirnya kita kurang literasi jadinya ya. Eh, itu menurut saya faktornya. Oke, kalau untuk solusinya apa nih, Nom? Hmm.
Menurut saya salah satu solusinya adalah untuk menyebarkan kayak informasi bahwa ya itu kayak kurangnya penyebaran sumber daya untuk pulau-pulau lain, apalagi daerah-daerah terpencil. Itu kayak kita lebih biar orang-orang lain lebih tahu, kita lebih memberitahu ya orang lain untuk kayak ketidakadilannya penyebaran sumber daya. Pertama itu, terus kedua ya mungkin kita juga membantu untuk menyebarkan sumber daya ke tempat-tempat itu dari kita sendiri seperti kayak ya membantu kayak dengan cara ya kayak datang ke tempat-tempat tersebut terus kayak ya ada yang memberi bala bantuan dan lain-lain gitu. Maaf aku lagi nggak bagus ngomongnya Aman, sekarang. aman. Nyantai-nyantai. Ya Oke, tapi kayaknya itu dari Naomi berarti ya. Oke, thank you, thank you. Nah, berarti sekarang aku mau nanya ke Ida sendiri gimana? Nah, tentang kondisinya gimana, keadaannya gimana? Apakah kita siap di 2024, 2045 apa enggak? Dan gimana apa faktornya sama gimana solusinya? Boleh nih. Oke, jadi kan sekarang di Indonesia tuh kayak kalau buat sekarang tuh menurut menurut saya masih kurangnya akses dan fasilitas. Jadi kayak di tempat terpencil gitu masih kayak kurang gitulah akses buat literasi itu. Terus tuh Gede banget. masih masih apa ya budaya baca tuh masih lemah. Maksudnya kayak masih dikit orang yang Panjang, jelek-jelek. mau membaca. Soalnya kayak sekarang tuh orang tuh pasti masih milih nonton YouTube. Walaupun mereka punya HP tuh kayak nggak yang dipakai, nggak semua orang bisa pakai benar gitu. Jadi kayak paling masih suka nge-scroll-scroll yang nggak jelas. Jadi tadi tuh kan masih banyak orang Indonesia yang nge-scroll gak jelas, kayak misalnya buka TikTok, buka YouTube, short gitu-gitulah. Jadi di Indonesia tuh sekarang masih banyak orang yang nggak bisa memanfaatkan gadgetnya dengan benar gitu ya. Masih banyak yang scroll-scroll gak jelas, terus masih dikit yang bisa pakai literasi digital gitu. Terus tuh, tadi kan budaya baca lemah. Banyak orang lebih milih buat nonton, buat ya sama yang kayak tadi. Terus masih ini juga, minimnya peran keluarga. Soalnya kayak beberapa ada keluarga yang kayak cuek, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh masih banyak, udah banyak keluarga yang cuek. Jadi kayak anak kecil aja udah dikasih HP, bukannya disuruh baca gitu. Terus kalau peran kita buat Indonesia Emas, menurut saya kita harus mau mendorong budaya membaca. Jadi kita kayak dimulai dari lingkup kecil, kayak keluarga sama ya komunitas-komunitas apa gitu yang lain, buat ngebangun kebiasaan baca. Ngajak anak-anak juga buat, ya anak-anak kecil yang sekarang buat membaca buku. Jadi kayak, ya jangan main HP terus lah. Ya udah, Udah, oke. Oke, thank you ya ya kayak gitu. dari itu. Nah, Ya. mungkin dari teman-teman yang lainnya kita bakal munculin videonya di sini nanti. Bus. Nama saya Dianurul Aini dengan NIM 174238086. Kondisi literasi di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan besar. Itu salah satunya rendahnya minat membaca dan budaya literasi yang belum mengakar. Misal, masyarakat Indonesia itu cenderung lebih mengutamakan budaya lisan bercerita dibandingkan budaya membaca. Salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan yang tidak merata, yaitu minimnya pengajaran literasi. Kurikulum di banyak sekolah belum mengintegrasikan pengembangan keterampilan literasi secara efektif. Yang kedua adalah kesenjangan antar daerah. Guru dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil seringkali kurang memadai sehingga literasi tidak menjadi prioritas utama. Selanjutnya adalah salah satu solusinya yaitu berkontribusi di komunitas lokal. Satunya mengajar anak-anak menjadi relawan dan membuat perpustakaan mini, menciptakan sebuah perpustakaan dengan buku-buku yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama saya Fauzihifa Kamila dengan NIM 174231105 dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Menurut saya, kondisi literasi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, berdasarkan data dari UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% atau diibaratkan dalam 1000 orang Indonesia hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Angka yang sangat kecil ini memiliki dampak yang cukup besar pada suatu negara. Salah satunya ialah dalam meningkatkan kualitas hidup. Literasi yang baik tidak hanya membantu individu dalam pendidikan formal, tapi juga berperan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi Indonesia adalah budaya membaca yang kurang mendukung. Jika membaca buku tidak dianggap penting atau prestasius, maka minat prestasi pun bakal menurun.
Solusi untuk meningkatkan literasi adalah dengan membiasakan membaca sejak dini, misalnya memberikan buku cerita bergambar daripada gadget, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan literasi, berpikir, dan berimajinasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Yehuda Patiwira dengan NIM 174231101 dari program studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan sharing pendapat saya soal kondisi literasi di Indonesia. Menurut saya, literasi membaca dan menulis di Indonesia masih tergolong rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Lewat hasil survei internasional seperti PISA menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia masih di bawah rata-rata global. Meskipun meningkatnya akses internet dan perkembangan teknologi, banyak orang belum sepenuhnya terampil untuk menggunakan teknologi untuk mencari dan mengevaluasi informasi secara kritis. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penghambat meningkatnya literasi di Indonesia. Selain itu, banyak orang, terutama generasi muda, seringkali menghabiskan waktu mereka di media sosial atau aplikasi hiburan lainnya seperti TikTok, YouTube, atau Instagram, di mana konten yang mudah dicerna dan cepat seperti video pendek dan gambar seringkali mengalihkan perhatian kita dari kegiatan membaca yang lebih mendalam. Hal ini dapat menghambat perkembangan keterampilan literasi karena orang lebih tertarik untuk mengonsumsi informasi yang sifatnya pasif dan secara instan. Oleh karena itu, solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi di Indonesia adalah mengurangi ketergantungan pada konten ringan dan sensasional, dan juga memanfaatkan teknologi pembelajaran yang berkualitas dengan baik sehingga dapat meningkatkan literasi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah pokoknya. Aku juga mau ngasih pendapat aku tentang kondisi Indonesia saat ini. Yang pertama, betul, kondisi Indonesia saat ini cukup memprihatinkan kalau dilihat dengan kondisi literasi kita yang benar-benar kecil dari berbagai sumber data. Dan apakah kita siap untuk 2045? Ya gimana kitanya sekarang, apakah peran kita akan ada apa enggaknya, gimananya itu tergantung sama kita juga, karena topik yang kita ambil adalah topik remaja. Kalau dari faktor sendiri, kalau aku mau ngebahas tentang fasilitas di Indonesia, tentunya fasilitas di Indonesia itu kurang banget. Dari presentasi perbandingan aja, Indonesia itu cuma 0,09, atau dari satu buku itu buat 11 orang dari 270 juta penduduk, dan buku yang ada itu sekitar 23.000. Jadi emang kurang banget buku yang ada di Indonesia. Emang mempengaruhi banget faktor membaca buat generasi-generasi yang ada. Terus problemnya adalah fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah juga menjadi problem utama. Kenapa? Karena perpustakaan sekolah di Indonesia itu isi bukunya nggak bervariatif, kebanyakan buku-buku paket dan lain hal sebagainya. Bahkan banyak buku-buku yang rusak, bahkan diambil dari data Kemendikbud, dari portal Kemendikbud, itu buku yang bagus itu cuman ada sekitar 36%. Sisanya itu buku-buku yang bisa dibilang rusak ringan, dan rusak besarnya itu kalau nggak salah dari 20%-an. Jadi kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia pun emang kurang baik, sehingga emang ngebuat minat ngebaca anak-anak itu rendah. Untuk solusinya sendiri tentang fasilitas, sama kayak kata Naomi, pemerataan itu penting banget, karena 90% itu semuanya ada di Jawa. Ya kita bisa bilang itu Jawa sentris, sedangkan 10%-nya di luar Jawa. Sehingga emang yang ngebuat indeks literasi kita rendah juga, ya kita bisa ngelihat banyaknya penduduk nggak sebanding dengan banyaknya buku, dan nggak merata sama daerah-daerah yang ada. Buat peran mahasiswa itu menurut aku udah banyak banget yang dilakuin ITB, dan dari data-data yang kita cari juga kita udah masukin kan semuanya ke laporan. Ada banyaklah mahasiswa-mahasiswa ITB yang emang memiliki peran buat masyarakat di literasi ini. Dan sebenarnya kebetulan kita juga punya FSRD 2023 juga punya, salah satunya di aksi angkatan kita, Puja Kata waktu itu juga ngomongin tentang literasi.
Jadi ya seenggaknya sebagai mahasiswa kita tetap bisa ngelakuin apa yang jadi kewajiban mahasiswa. Salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Oke, mungkin segitu aja dari kita bertujuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan penjelasan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.